Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalistik, alhamdulillah nih madrasah kesayangan kita yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bogor baru-baru ini telah meraih penghargaan sebagai pengelola BMN terbaik tahun 2023. Nah, kalian mau tahu nggak sih apa itu BMN dan bagaimana pengelolaan BMN? Mari kita simak wawancara eksklusif tim jurnalistik bersama Ibu Yuni, salah satu staf TU di madrasah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat jurnalis, apa kabar semuanya? Saya di sini Kirana Prameswari dan kali ini saya sedang ditemani oleh narsum kita Ibu Yuni yang telah mendapatkan penghargaannya dalam mengelola BMN terbaik sehingga dapat rewards-nya di tahun 2023. Assalamualaikum Ibu Yuni, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar Ibu baik. Alhamdulillah. Nah, sobat jurnalis, mungkin di antara kalian ada yang mau tahu nih, apa saja sih dan bagaimana dan apa saja tips-tipsnya dalam mengelola BMN terbaik, dalam mengelola barang milik negara sehingga mendapatkan penghargaan sebagai BMN terbaik 2023. Nah, Ibu Yuni, sebelumnya saya boleh tanya-tanya sedikit, posisi Ibu atau jabatan Ibu di MTS Negeri 3 Bogor itu sebagai apa, Ibu? Terima kasih. Untuk jabatan Ibu di MTS sebagai staf pelaksana, kebetulan ditugaskan sebagai pengelola BMN MTS Negeri 3 Bogor. Nah, mungkin sobat jurnalis ada yang ingin tahu nih apa itu BMN, tips-tipsnya bagaimana dan cara mengelolanya bagaimana. Coba yuk kita simak penjelasan dari Ibu Yuni. Nah, Ibu, boleh gak Ibu sedikit menjelaskan apa itu BMN atau barang milik negara? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Ibu mengucapkan terima kasih karena dari pihak Eskul Jurnalis sudah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk berada di sini. Sama-sama, Ibu. Ya, ingin mengetahui tentang BMN berdasarkan dari peraturan pemerintah tentang BMN. Apa itu BMN? Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2020. BMN itu adalah semua barang hasil perolehan atau pembelian yang dibebankan atas anggaran pendapatan belanja negara atau barang yang diperoleh dari pembelian yang sah. Nah, apa saja itu barang BMN? Barang BMN itu untuk di sekolah dan untuk semuanya mungkin ya. Yang pertama itu adalah barang berupa tanah. Yang tanah yang dimiliki oleh MTS itu sejumlah luasnya 7.408 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah berupa bangunan gedung dan bangunan. Ada berapa di MTS gedung bangunan? Nah, bangunan itu berupa bangunan pendidikan yang dipakai oleh kalian semua, kelas itu termasuk bagian gedung. Di MTS memiliki 11 bangunan yang berupa ada 4 bangunan gedung pendidikan. Kemudian yang di dalamnya mungkin terdapat ruangan-ruangan, berbagai macam ruangan, baik ruangan kelas belajar maupun ruangan lab. Kemudian bangunan berupa bangunan pendidikan untuk pembelajaran lab IPA. Kemudian bangunan gedung
lainnya yang ada di bawah gedung untuk PKM, kemudian gedung alih fungsi yang di samping masjid, kemudian bangunan masjid itu sendiri, kemudian gudang yang di sana, kemudian pos, dan satu lagi berupa toilet. Gitu. Iya, itu barang-barang yang ada di berupa gedung. Kemudian ada lagi masih banyak. Masih Ya, yang ketiga peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin itu berupa apa, Bu? Berupa barang-barang yang ada di sekitar ruangan. Seperti peralatan mesin itu berupa apa? Komputer, laptop, mobiler, terus berbagai macam lainnya. Untuk di kelas mungkin berupa apa? Berupa meja, kursi, papan whiteboard, kemudian AC bisa jadi, atau kipas angin, semua yang ada di ruang kelas, dan semua ruangan itu milik negara, kecuali ada juga yang diberikan oleh orang tua murid berupa swadaya dari orang tua. Kemudian berupa jaringan itu berupa listrik. Nah, kemudian setelah itu ada lagi berupa aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya apa, Ibu? Itu berupa piala, karena dia berjumlah di bawah harga 1 juta. Jadi berupa apa? Berupa buku yang ada di perpustakaan. Kemudian dulu piala-piala yang diberikan dari sumbangan-sumbangan hadiah. Iya. Jadi BMN itu kesimpulannya adalah barang yang dibeli secara sah gitu ya Bu ya. Ya, berasal dari anggaran negara. Anggaran negara. Contohnya ada tanah, gedung, bangunan gedung, iya gitu ya. Iya, aset tetap lainnya, jaringan, seperti itu. Banyak ya sobat jurnalis. Nah, dari yang dijelaskan oleh Ibu Yuni kita memperoleh banyak ilmu ya sobat jurnalis. Yang tadinya sobat jurnalis belum tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih ya Bu Yuni telah menjelaskan. Iya, tapi untuk itu Nak, kalian kan di sini juga harus memelihara semua aset negara. Iya. Nah, dengan apa? Kalau murid-murid MTS 3. Nah, dengan menjaganya, memeliharanya di kelas, kursinya, mejanya tidak boleh dicoret-coret, kemudian menjaga kebersihan, terutama di bagian toilet atau kelas kalian masing-masing. Jadi jagalah semua aset negara yang sudah diberikan oleh negara kepada kita agar semuanya berfungsi dengan baik. Karena untuk membantu KBM, kegiatan belajar mengajar di MTSN 3. Tuh. Maka oleh itu semua unsur harus bekerja sama. Wah, mungkin itu penghargaan yang Ibu berikan juga tidak jauh dari semua dukungan semua unsur, dari Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala TU, Bapak Ibu staf TU, Bapak Ibu guru, dan juga murid siswa-siswi MTSN 3 Bogor. Betul. Nah, makanya di sini tuh sobat jurnalis sudah paham kan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni. Kita tidak boleh mencoret-coret atau merusak barang milik negara. Iya begitu. Nah, Ibu, boleh gak sih saya mungkin sobat jurnalis ada yang ingin tahu juga nih. Tipsnya bagaimana sih, Bu? Atau cara mengelolanya bagaimana sehingga Ibu mendapatkan penghargaan sebagai pengelola barang milik negara terbaik 2023. Ya, baik. Untuk pengelolaan barang dari pertama itu pengadaan atau perencanaan dulu. Perencanaan apa sih yang akan kita butuhkan untuk kebutuhan di MTS. Kemudian setelah itu diadakan pengadaan. Setelah ada pengadaan, lalu kemudian diadministrasikan semua barang-barang yang sudah dibeli, seperti pengkodean, penulisan di buku induk, dan kemudian memberikan semua ke tempat yang dibutuhkan barang-barang tersebut. Setelah itu juga, selain itu pengelolaannya dengan memeliharanya dengan baik. Seperti itu. Kalau untuk pelaporan mungkin harus tepat waktu melaporkan semua pelaporan yang diinstruksikan oleh pihak terkait. Seperti itu. Nah, di sini juga sobat jurnalis sudah paham kan jika
barang milik negara di MTSN 3 Bogor itu harus dikelola dengan baik dan harus dijaga. Jangan dirusak atau jangan dihilangkan. Terima kasih Ibu Yuni atas waktunya dan saya harap kita bisa bertemu lagi pada pembahasan yang lebih seru lagi ya Ibu. Nah teman-teman jurnalis, kita sudah di penghujung acara dan sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah tahu BMN atau barang milik negara. Ialah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penatausahaan BMN terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BNN.